Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wijayanti, NIM 3140200027. Di sini saya akan memenuhi tugas membuat video atau mempresentasikan hasil kerja PPT saya, mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Judul materi kerangka konseptual akuntansi. Pengenalan materi kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual terdiri dari 3 level. Level pertama yaitu dasar tujuan, level kedua karakteristik kualitatif dan elemen-elemen laporan keuangan. Laporan ketiga yang terakhir yaitu pengakuan, pengukuran, dan konsep penjelasan laporan keuangan. Ini adalah contoh gambaran kerangka konseptual akuntansi. Ada asumsi, ada prinsip, ada kendala, ada karakteristik kualitatif, elemen, dan ada objektif. Penjelasan level pertama, tujuan dasar. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan entitas pelapor yang dibutuhkan oleh investor dan calon investor, pemberi pinjaman dan kredit dalam pengambilan keputusan. Menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang bersifat umum. Dianggap bahwa pemakai memiliki pengetahuan bisnis dan akuntansi keuangan yang cukup untuk memahami informasi yang ada. Penjelasan level kedua, konsep fundamental. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi. IASB mengidentifikasi karakteristik kualitatif suatu informasi keuangan adalah informasi keuangan yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik dalam pengambilan suatu keputusan. Kualitas fundamental. Relevan salah satu dari dua kualitas fundamental yang membuat informasi akuntansi bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Kualitas fundamental terdiri dari nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan materialitas. Disajikan secara jujur, bahwa angka atau nilai dan penjelasan yang terdapat dalam laporan keuangan disajikan sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Ada kelengkapan, netral, free from error. Peningkatan kualitas merupakan perlengkapan dari karakteristik kualitatif fundamental. Karakter ini memisahkan antara informasi yang berguna dan informasi yang tidak berguna. Peningkatan kualitas antara lain ada dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, aktual atau ketetapan waktu, dan dapat dimengerti. Elemen-elemen laporan keuangan terdiri dari biaya, aset, utang, ekuitas, dan penghasilan atau income. Penjelasan level ketiga. Konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, dan melaporkan elemen keuangan dan kejadian keuangan. Prinsip pengukuran ada prinsip pengakuan biaya, historical, nilai wajar, prinsip pengakuan pendapatan, full disclosure atau pengungkapan penuh. Memberikan informasi yang cukup penting. Uang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan laporan keuangan, catatan laporan keuangan, dan informasi tambahan. Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal.
Kerangka dasar membahas yang meliputi dengan tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif, definisi pengakuan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, serta konsep modal dan pemeliharaan modal. Pemakai dan kebutuhan informasi laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberian pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga dan masyarakat. Unsur laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Posisi keuangan ada aktiva dan juga ada kewajiban. Pengertian dari aktiva ini digunakan baik sendiri maupun bersama aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Jadi aktiva ini bisa digunakan dalam perusahaan itu sendiri, seorang individu, maupun bisa dilakukan bersama aktiva perusahaan lain, bisa kerjasama. Yang dijual oleh perusahaan dipertukarkan dengan aktiva lain, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, dibagikan kepada para pemilik perusahaan. Pengertian dari kewajiban, suatu tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan dengan cara tertentu. Penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pembayaran kas, pemberian jasa, dan penyerahan aktiva lainnya. Dan yang terakhir ada pengakuan unsur laporan keuangan. Unsur pengakuan laporan keuangan ada pengakuan aktiva, pengakuan penghasilan, dan ada pengakuan beban. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.